Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi bersama Bu Lina. Hari ini kita akan belajar tentang persatuan dalam perbedaan, muatan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk kelas 6 SD atau MI. Tetapi sebelum lanjut ke video pembelajaran, jangan lupa untuk baca bismillah terlebih dahulu ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, kita akan membahas tentang makna persatuan dalam perbedaan. Nah anak-anak, Indonesia itu merupakan negara yang kaya akan suku bangsa, bahasa, agama, adat istiadat, dan sebagainya. Contohnya, terdapat perbedaan suku bangsa yang ada pada keluarga besar, atau perbedaan budaya dengan tetangga, atau perbedaan bahasa daerah dengan orang-orang yang kita temui, atau perbedaan agama dengan teman-teman di sekolah. Tetapi perbedaan itu semua tidak boleh membuat kita saling bermusuhan. Akan tetapi perbedaan tersebut adalah kekayaan bangsa kita. Untuk menjaga semangat persatuan dalam perbedaan, kita perlu hidup dengan rukun dimanapun kita berada, di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Beberapa sikap yang diperlukan untuk mencapai persatuan dalam perbedaan, di antaranya apa saja? Oke, yang pertama adalah peduli. Nah, yang pertama adalah peduli. Kita sebagai manusia harus peduli. Peduli itu adalah menyadari bahwa orang lain mempunyai kebutuhan yang berbeda daripada kita. Nah, karena setiap orang tidak mempunyai kebutuhan yang sama dengan kita. Yang selanjutnya adalah mendahulukan kepentingan bersama. Nah, ini merupakan hal yang penting. Dalam keberagaman kita perlu mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Nah, itu dia. Karena ketika kita mendahulukan kepentingan diri sendiri, maka akan kacau. Selanjutnya adalah toleransi kepada orang lain. Toleransi itu adalah sikap saling menghormati dan mengerti antar individu meskipun ada perbedaan. Jadi meskipun kita mempunyai perbedaan dalam hal agama dan sebagainya, kita harus hidup rukun. Nah, adapun manfaat hidup rukun itu diantaranya yang pertama, menciptakan kedamaian, hidup menjadi aman, nyaman, dan tentram, menghindari perselisihan, dan bisa saling bantu saat terjadinya kesusahan, serta mempererat persatuan dan kesatuan. Berikutnya adalah nilai-nilai dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Nah, di lingkungan sekolah juga biasanya terdapat perbedaan, di antaranya perbedaan suku bangsa, agama, ataupun bahasa daerah. Nah, untuk mempererat perbedaan itu semua, maka kita harus menjaga persatuan di tengah perbedaan itu. Kita perlu memupuk sikap peduli, toleransi, dan mendahulukan kepentingan bersama. Contoh kegiatan yang menunjukkan persatuan dalam perbedaan di sekolah itu diantaranya apa saja? Diantaranya adalah membantu teman yang kesulitan memahami materi pelajaran. Nah, ini mempunyai manfaat, bisa saling bantu saat ada pelajaran yang kesulitan. Selanjutnya melakukan piket kelas bersama. Nah, melakukan piket kelas bersama ini mempunyai manfaat, maka suasana akan menjadi tentram. Bermain bersama tanpa membeda-bedakan. Ini mempunyai manfaat, yaitu persahabatan semakin erat dan membangun kerukunan. Oke, pelaksanaan nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Perbedaan suku bangsa, agama, budaya, serta pendapat di masyarakat menciptakan keberagaman yang menjadikan masyarakat kita semakin kaya dan dapat saling belajar. Nah, inilah alasan mengapa kerukunan penting untuk menciptakan persatuan. Rukun adalah bersedia memahami dan menerima perbedaan di sekitar kita. Nah,
Karena di masyarakat banyak sekali perbedaan yang akan kita temukan, lalu bagaimana kita harus bersikap? Nah, di antaranya yang perlu kita lakukan adalah membantu korban bencana alam tanpa melihat latar belakang mereka. Yang selanjutnya adalah mempersilahkan orang lain untuk beribadah sesuai agamanya masing-masing. Kemudian, membantu tetangga yang kesusahan meskipun berbeda suku ataupun agama. Manfaat yang diperoleh jika kita menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di masyarakat diantaranya kehidupan bermasyarakat jadi aman, tentram, dan juga damai. 2. Masalah lebih cepat terselesaikan. Kemudian lebih banyak mendapat pendapat saat bermusyawarah. Nah, itu dia anak-anak. Terima kasih karena sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.